Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dosa syirik kan dibagi menjadi dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Yang saya ingin tanyakan adalah yang termasuk dalam golongan dosa syirik besar apa saja, dan dosa syirik kecil apa saja, dan apakah ketika dua dosa syirik itu dilakukan pelakunya bisa dikatakan telah murtad. Pertama jemaah sekalian, contoh dosa syirik, baik syirik besar dan syirik kecil, itu sangatlah banyak. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Tauhid kurang lebih 40 macam kesyirikan. Jadi banyak, nggak mungkin bisa kita sebutkan semuanya malam ini. Jadi harus belajar kitab Tauhid. Alhamdulillah ada Ustadz kita, Ustadz Bisri, alumni Madinah, Ustadz Ismail juga alumni Madinah. Minta tolong dikaji kitab Tauhid, dikaji rutin, paling tidak sepekan sekali. Kurang lebih 40 macam kesyirikan. Ini baru satu kitab, belum kitab yang lain. Tapi saya jelaskan saja definisi syirik, supaya kita punya semacam kaidah, sehingga dengan mudah kita mengenal ini dosa syirik, ini bukan. Apa itu syirik? Para ulama menjelaskan syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah, menyamakan makhluk dengan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah. Apa yang dimaksud perkara yang khusus bagi Allah? Ada 3: rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Sekarang contoh syirik dalam rububiyah. Seperti kalau ada orang yang meyakini ada pencipta selain Allah, ada yang menguasai alam ini, sebagiannya atau seluruhnya selain Allah. Contohnya yang saya sebutkan tadi, mereka yakin di gunung tertentu, di pantai tertentu ada penguasa selain Allah. Ada yang menurunkan hujan atau menumbuhkan tanaman selain Allah. Ada yang menguasai dan mengatur alam ini selain Allah. Ini syirik dalam rububiyah. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah. Seperti seorang mempersembahkan, syirik dalam uluhiyah itu artinya orang yang memberikan satu macam ibadahnya kepada selain Allah, dan ibadah itu banyak bentuknya. Kalau begitu, syirik dalam uluhiyah banyaknya adalah sebanyak bentuk ibadah itu sendiri. Jadi satu saja ibadah itu diberikan kepada selain Allah, maka itu disebut syirik. Orang yang berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Ada pula orang sholat untuk mengagungkan selain Allah, itu juga syirik. Ada gak seperti itu? Ada. Contohnya jemaah sekalian, masjid di dalamnya ada kuburan. Sengaja dia datang jauh-jauh untuk sholat di masjid itu, ternyata bukan sekedar mengagungkan Allah, tapi dia untuk mengagungkan penghuni kubur itu. Itu syirik. Sama saja dia sudah sholat menyembah penghuni kubur itu. Begitu pula amalan hati. Contohnya apa? Tawakal. Tawakal itu ibadah hati. Jadi jemaah sekalian, satu hari ini, sepanjang hari, hati kita bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, terus dicatat ibadah. Si fulan sedang beribadah, dia sedang beribadah, dia sedang beribadah. Ini ibadah yang sangat mudah. Enggak perlu mandi wajib, enggak perlu wudu, enggak perlu tayamum. Cukup dengan keyakinan hati, Allah yang maha mampu menolong kita, tidak ada yang lain. Dan hati kita hanya berharap, hanya bergantung kepadanya. Ini ibadah hati. Makanya orang yang percaya kepada benda-benda, jimat-jimat, jimat penglaris dagangan, atau tempelkan foto di warung, foto seorang guru,
dia anggap melariskan barang dagangan, dia bergantung hatinya kepada foto itu, atau kepada gelang-gelang, cincin, kalung, atau sabuk raja. Ada kertas ditulis-tulis dengan bahasa seperti bahasa Arab, tapi orang Arab baca nggak paham. Mereka yakini bisa melindungi dari mara bahaya, dan hatinya bergantung kepada benda-benda ini. Sebenarnya dia telah menyembah benda ini, walaupun dia nggak mengakui, walaupun dia mengatakan saya nggak menyembah benda ini, tapi dia sudah menyembah benda ini dalam hukum syariat. Kenapa? Hatinya bergantung kepadanya. Bergantung hati itu adalah ibadah, namanya tawakal. Dan Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal kalau kamu benar-benar beriman. Baik. Contoh yang terakhir, syirik dalam asma wa sifat. Contohnya jemaah sekalian, umat Nasrani menamakan Allah bukan dengan namanya. Mereka sebut Bapa. Ini syirik dalam nama Allah. Kemudian mereka sifatkan Allah bukan dengan sifat Allah. Mereka sebut Allah punya anak. Ini syirik dalam sifat Allah, yang membuat Allah murka. Dan Allah turunkan ayat, lam yalid walam yulad. Ini kok banyak orang di musim Natal ini lupa dengan ayat ini. Subhanallah. Padahal dari SD dia sudah hafal. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kok ada orang yang merayakan keyakinan yang menentang ayat ini, dia malah kasih ucapan selamat. Nggak masuk akal. Kalau dia betul-betul seorang muslim. Nah, jemaah sekalian, adapun syirik kecil maknanya adalah kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Semua ucapan dan perbuatan yang menjerumuskan kepada syirik besar, maka itu namanya syirik kecil. Jadi banyak syirik kecil itu. Semua ucapan dan perbuatan yang menjerumuskan kepada syirik besar, itu namanya syirik kecil. Akan tetapi syirik kecil itu tidak menyebabkan murtad. Hanya syirik besar yang menyebabkan murtad. Tapi para ulama mengatakan syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Jadi jemaah sekalian, ini pembahasan yang sangat luas sekali. Harus kita belajar sedikit demi sedikit supaya kita betul-betul paham. Jemaah sekalian, ini masih banyak sekali pertanyaan. Saya mohon maaf tidak bisa terjawab semua dalam waktu yang singkat ini. Saya masih simpan ini. Insya Allah masih ada pertemuan besok di masjid ini jam 8 ya, jam 8 atau 8.30. Insya Allah saya lanjutkan jawaban pertanyaan ini. Sekaligus ada sedikit buku yang saya bawa, Kitab Tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi yang tadi saya katakan. Di dalamnya ada 40 macam kesyirikan. Itu saya bawa bukunya. Mungkin nggak semua dapat. Siapa yang datang lebih dulu, mungkin dia yang dapat ya. Saya sudah serahkan kepada panitia, nanti bisa dibagi. Dan nanti insya Allah dibahas oleh Ustadz Bisri atau Ustadz Ismail atau Ustadz yang lainnya. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.